Selamat pagi guys, teman-teman sobat tani ya. Lama tidak kita tidak bertemu di channel saya karena memang beberapa kesibukan. Pagi ini kita survei teman-teman ya. Alhamdulillah padi yang teman-teman lihat ini dulu ini kena sama-sama teman-teman ya. Parah ya. Bisa dilihat di video saya sebelumnya kalau ini warnanya dulu merah, pendek dan sebagainya lah. Tapi ini alhamdulillah sudah cukup bagus ya teman-teman ya. Tingginya juga lumayan ya, lumayan. Kemudian rumputnya juga lumayan bagus. Cuma memang beberapa ini untuk rumput yang sulit ya. Saya belum bisa mengendalikan kalau rumput gimana biar ini. Tapi ya insya Allah masih belajar. Pagi hari ini kita akan survei teman-teman ya. Fase-fase ini teman-teman, fase-fase bunting dan mau kalau di bahasa kita itu ambiak ya, biar semua itu ya, jadi buntingnya malainya keluar. Ini fase yang cukup menakutkan karena berbagai serangan ya, seperti hama wereng, kemudian penggulung, penggerek batang itu rawan ya. Dan alhamdulillah ini kemarin sudah kita spray teman-teman ya, sudah kita spray dengan beberapa bahan aktif ya, dengan insektisida, kemudian fungisida, ditambah dengan zat-zat mineral pengatur tumbuh untuk fase bunting. Itu penting ya teman-teman. Nanti kita tunjukkan video yang apa yang kita sudah berikan. Tapi pada pagi hari ini kita fokusnya tidak ke situ teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya, fokus kita hari ini ke hama tikus teman-teman ya. Jadi di tahap ini tuh ya, ini teman-teman ya, bisa dilihat ya, ini punya sebelah sudah menguning karena tanamnya sudah lama. Beda ya fase ini. Kita ngomongkan tikus karena ini dilihat teman-teman ya, di pinggir-pinggir ini sudah mulai dimakan. Nah apalagi kalau padinya itu bunting teman-teman ya, bunting seperti milik saya ini, kalau tidak segera dilakukan pencegahan ya, seperti ini ya, hama tikus itu ya memakan ini cukup mengkhawatirkan teman-teman. Jadi harus kita berikan secara rutin ya, ramuan yang biasa kita berikan pada tanaman padi kita ya. Ramuannya apa? Langsung saja ya, seperti biasa teman-teman semuanya. Ini lihat teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, ini di pinggir-pinggir ini dimakan tikus teman-teman ya. Ini malainya juga hampir mirip punya saya, cuma saya punya saya tidak begitu ya, malah tidak ada. Yang tetangga saya banyak yang dimakan. Yang punya saya insya Allah aman teman-teman ya. Cuma kita jangan teledor ya, jangan teledor, karena tikus itu tidak cuma di pinggir ya, di tengah pun ada. Pagi hari ini apa yang kita berikan ini teman-teman ya. Jadi ini adalah pupuk organik ya. Pupuk organik ini ya, kenapa saya pakai ini ya, karena ini murah ya, dan pasti dapat. Ketika beli pupuk mesti dapat pupuk organik. Nah ramuan berikutnya adalah tetap seperti biasa, ketumbar ya teman-teman. Ini ketumbar yang sudah di blender ya teman-teman, di blender, enggak usah halus-halus banget sebenarnya. Maaf. Ini nanti akan kita campur dengan ini pupuk organik. Tujuannya apa? Sebenarnya pupuk organik ini untuk memperbanyak saja teman-teman, karena kalau tumbar ini langsung kita taburkan akan terlalu sulit ya, akan terlalu sulit. Nah ini untuk memperbanyak saja, tapi kan fungsinya juga bagus untuk tumbuhan. Nah sebelum kita caburkan seperti ini ya, karena sifat dari ketumbar itu serbuk teman-teman ya, nanti akan tidak bisa melekat ketika ini dibuang, itu akan sulit ketika ini tidak dibasahi teman-teman. Maka sebaiknya pupuk organik ini kita basahi dulu teman-teman ya. Kita carikan air dulu ya.
kita basahi sampai si pupuk ini apa ya, basah lah, lembab gitu ya, biar dia bisa mengikat dari ketumbar yang kita berikan. Oke. Nah seperti ini kita basahi sampai benar-benar basah, lembab lah seperti itu. Nah kalau ini kita aduk dulu ya teman-teman ya, kita ratakan dulu airnya biar membasahi semua. Nah kalau basah ini dia akan lengket teman-teman, ketumbarnya lengket, jadi kalau dibuang nggak ambiar gitu ya. Nah kita taburkan seperti ini. Dosisnya berapa? Untuk lahan seperti 3 hektar itu saya butuh biasanya sekali 1 kilo teman-teman ya, 1 kilo ketumbar harganya 20-an ribu, itu murah banget ya. Jadi efektif, murah, nggak menguras biaya lah, daripada kita beli obat yang per obat itu 10.000, kita harus beli berapa banyak, ditambah lagi nanti beras, itu pun kalau dimakan ya tikusnya ya. Kalau ini memang dia hanya mengusir teman-teman ya, cuma tidak perlu takut karena saya sudah punya rumah burung hantu ya, jadi dan ada juga burung hantunya, tapi tidak netap ya, dia tinggal kalau malam hari untuk bertengger. Jadi ini kita ginikan aja ya, 1/3 hektarnya saya butuh 1 kilo. Ini baru kita aduk secara merata ya, seperti ini dulu. Iya, silakan diaduk sampai benar-benar ini teman-teman ya. Dan curhat saja teman-teman ya, tanaman padi saya itu dari kecil ketika spray itu pasti saya campur dengan larutan ketumbar teman-teman ya. Kenapa ya? Karena kalau tikus ya, karena fokus pagi hari kita itu pagi hari ini ke tikus ya, jadi ini tidak hanya kita taburkan saja, jadi ketika teman-teman spray ini baik juga dispraykan ya, dicampurkan dengan air. Jadi cara membuatnya juga ada di video saya yang sebelumnya. Kita rendam dulu ketumbar, bisa dicampur dengan buah mengkudu sehari semalam gitu ya, baru airnya kita ambil untuk kita campur dengan insektisida. Kalau penaburan ini ya, ini efektif teman-teman ya, ketika lahannya tuh terkena serangan yang di area tertentu, alangkah baiknya areanya itu dibersihkan dulu dari sisa-sisa yang dimakan. Nah habis itu setelah dibersihkan, alangkah baiknya diairi terus dibuangnya. Kenapa? Karena si tikus ini kan kencing teman-teman ya, atau buang air besar ya, kotorannya itu yang harus, yang membuat dia tuh mungkin kembali menandai tempat. Jadi kalau kita kasih air, dibuang airnya, habis itu kita tutup, baru kita kasih, ini sangat efektif, insya Allah seperti itu ya, karena dia insya Allah tidak akan kembali lagi teman-teman itu ya. Nah seperti ini tinggal kita ya teman-teman ya, tinggal kita taburkan di petak lahan. Nah hal seperti ini teman-teman ya, nyaburkannya misalkan ini ya, ini kan pematang pinggir ya, merata semua ke lahan boleh ya teman-teman, malah bagus ya. Cuma kalau teman-teman nggak bisa ya, nggak sanggup ya, cukup di pinggir saja menurut saya ya, tapi agak jauh ya, sekuatnya Anda melempar ya. Sekuatnya Anda melempar ya, ini untuk kayak pagar itu ya teman-teman ya, memagari pinggir-pinggir sawah kita. Tapi ya itu lebih baik kita tabur secara merata, itu akan lebih efektif ya. Dan ingat, airnya harus ditutup teman-teman ya. Kalau air ini nggak ditutup, resikonya nanti air ketumbar yang kita larut, yang kita tabur itu ya hilang bersama air gitu ya. Jadi mubadir lah seperti itu katanya. Itu ya tips untuk perawatan padi kita, karena
di tempat kami hama tikus sangat banyak sekali teman-teman ya, sangat banyak. Dan memang solusi yang kita berikan lewat rumah burung hantu itu ya, di sana itu kurang begitu efektif karena ya baru dibuat ya, dan juga jumlahnya belum begitu banyak itu ya. Tapi petani terus berusaha, intinya seperti itu. Demikian teman-teman semuanya, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberi manfaat. Tujuannya bukan konten, tapi ya kita bagi informasi lah. Mohon di kolom komentar bisa disampaikan bagaimana solusi yang teman-teman berikan ketika lahan sudah fase bunting tapi hama tikus masih sangat banyak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.